Silakan Ustaz. Ana mulai ya. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan Zoom ini gitu kan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu semangat, kemudian keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Sebelum masuk ke materi, sebenarnya ada yang pengen anak sampaikan gitu kan ya. Yang pertama itu terkait apa? Terkait matan atau nazm. Jadi kita tahu bahwa dalam ilmu tajwid gitu kan ya. Ketika kita belajar ilmu tajwid, pasti kita itu nggak akan jauh dari yang namanya nazm gitu kan ya. Atau matan gitu kan ya. Matan itu gunanya untuk mempermudah karena bentuknya yang simple, tipis atau mungkin nggak panjang-panjang gitu kan ya, tapi simple sehingga membuat kita itu mudah untuk menghafal gitu kan ya. Nah, kemudian di sini timbul pertanyaan gitu kan ya. Ketika Anda bilang yang mau menghafal silakan gitu kan ya, atau yang mau mengambil ijazah dalam matan gitu kan, hafalan, silakan bagi yang mau gitu kan. Dan ini bentuknya itu bukan bentuk paksaan gitu, maksudnya Anda nggak mewajibkan setiap kita itu harus hafal gitu kan ya. Setiap kita itu harus hafal matan. Tapi yang paling penting itu memang adalah paham gitu kan ya. Oh iya nggak apa-apa Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang paling penting itu adalah paham. Misalnya ketika kita mengatakan bahwa syarat matobi'i gitu kan. Syarat matobi'i itu apa? Ketika kita udah tahu gitu kan, tanpa harus menghafal matannya gitu kan, maka nggak apa-apa gitu kan. Misalnya, tapi ketika kita bisa menghafal matan akan lebih bagus gitu kan. Jadi misalnya ketika kita ditanya syarat menjadi matobi itu apa? Syarat huruf waw alif ya itu untuk menjadi matobi itu apa? Itu kan. Mungkin ketika kita ditanya kemudian kita jawab sepemahaman kita nggak apa-apa gitu kan. Tapi alangkah lebih bagusnya ketika kita ditanya itu misalnya langsung jawab wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam gitu kan. Atau misalnya ketika ditanya mazahibul qurra atau mazahibul ulama dalam masalah jumlah makharijul huruf gitu kan. Kalau kita tahu bahwa misalnya mazhabnya Imam Khalil sama Imam Jazari itu 17, kemudian mazhabnya Qutrub itu 14 gitu kan. Kemudian mazhabnya Sibawaih itu 16, nggak apa-apa gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya ketika ditanya mazhabul ulama fi makharijul huruf ada berapa? Kita jawab dengan ikhtalafal qurra'i fil makhariji ala mazahibin salasatin taji wa inda Qutrubin 14 gitu kan. Kemudian wa inda Sibawaihi 16 wa madhhabul Khalili wa Ibnul Jazari qaddaraha bi 17 wa huwa alladhi jara alaihi al-ana mu'adhdhamu man yujawwidul Qur'ana itu kan. Enak gitu kan. Jadi ketika kita ditanya suatu permasalahan tajwid, kita bisa menjawab dengan nazam gitu kan. Dengan dalil yang ada pada bait-bait atau pada nazam-nazam ilmu tajwid gitu kan. Seperti itu. Jadi sebenarnya menghafal matan itu bukan ghoyah, bukan tujuan gitu kan. Jadi tujuan kita belajar ilmu tajwid itu bukan menghafal gitu kan. Kemudian mendapatkan ijazah bukan. Tapi ijazah itu hanya sekedar kertas gitu kan. Kalau misalnya kita disuruh milih mendingan ijazah apa ilmu, ya mendingan ilmu gitu kan. Ijazah itu hanya sebuah kertas gitu kan. Tapi dengan ijazah itu menjadi bukti bahwa kita itu pantas untuk atau kita itu memang udah bisa gitu kan, udah mahir gitu kan. Seperti itu. Jadi kembali lagi bahwasanya
menghafal matan itu adalah wasilah gitu kan, bukan ghayah. Kalau wasilah berarti adalah sarana gitu kan, alat gitu kan. Alat untuk apa? Untuk mencapai supaya kita itu bisa mutamakin, bisa semakin memperdalam di ilmu tersebut gitu kan. Man hafizul mutun hazal funun gitu kan. Barang siapa yang menghafal matan suatu ilmu, maka dia akan semakin kuat dalam memahaminya gitu kan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Anda pengen sampaikan sebelum masuk ke materi itu kan. Insya Allah kita masuk ke pembahasan kita pada sore atau pada malam hari ini, yaitu kitab Al-Itqan. Oh iya boleh, insya Allah nanti anak tulis ya. Misalnya kita akan bahas kitab yang namanya Al-Itqan fi Nutqi Ba'di Alfazil Quran biriwayati Hafsin min Tariqi Syatibiyah. Karya siapa? Karya Syekh Taufik Ibrahim Tumrah hafizahullah taala. Jadi kitab ini adalah salah satu dari puluhan kitab yang beliau ciptakan gitu kan, yang beliau karang. Khususnya dalam ilmu tajwid dan qiraat. Banyak sekali kitab-kitab beliau gitu kan. Karangan-karangan beliau seperti misalnya dari Samarul Yani, kemudian Zadus Sair, kemudian juga Jisul Ma'mun fi Riwayatul Qalun. Jadi beliau itu punya karangan dari Qalun sampai ke sampai ke sampai ke Khalaf, atau dari Qalun sampai ke uh, Idris gitu kan, sampai ke Idris, atau dari awal qiraat sampai akhir qiraat gitu kan. Beliau punya. Kemudian juga beliau punya karangan-karangan di apa namanya di kitab-kitab tajwid gitu kan, dan sebagainya gitu kan. Hafizahullah taala. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu al-itqan gitu kan. Jadi kitab ini juga menjadi wasilah gitu kan. Kitab ini adalah wasilah supaya kita bisa mencapai derajat itqan dalam mengucapkan beberapa ilmu tajwid. Tentu ini bukan atau semua poin yang ada dalam kitab ini bukan cuma segitu gitu kan. Maksudnya ketika kita ingin mencapai kesempurnaan dalam itqan dalam ilmu tajwid, kita nggak cuma harus atau nggak cuma hanya menguasai satu kitab ini gitu kan, tapi masih banyak lagi masalah-masalah yang lain gitu kan, yang kalau misalnya mungkin kalau dibukuin mungkin bisa berjilid-jilid lebih gitu kan dan sebagainya kan. Nah kemudian insyaallah sebelum kita masuk ke pembahasan itu kan, sebelum kita masuk ke pembahasan kitab Itqan ini, kita akan bahas dulu yang namanya atau apa sih atau siapa sih Imam Hafiz itu kan gitu kan ya. Kita kenal Imam Hafiz gitu kan. Hafiz gitu kan. Bahkan mungkin riwayat Hafiz ini menjadi salah satu atau mungkin satu-satunya riwayat yang paling banyak digunakan di dunia ini gitu kan. Bukan hanya di Indonesia tapi di dunia ini. Nah, maka dari itu kita harus tahu gitu kan biografi beliau gitu kan. Kita harus tahu biografi beliau, biografi, kemudian juga penyebabnya dan sebagainya itu. Halo, suaranya jelas ya? Jelas Ustaz. Oh ya, oke. Afwan, tadi ada sedikit gangguan. Jadi kita harus tahu gitu kan, siapa itu Imam Hafiz, siapa itu Imam Asim, apa itu riwayah, apa itu qiraah, apa itu tariq, dan apa itu wajah gitu kan. Ketika kita mempelajari ilmu qiraat, pasti kita nggak akan lepas dari namanya 3-4 tadi gitu kan. Qiraah, riwayah, tariq, sama aujuh atau wajah gitu kan. Jadi gampangnya gini aja gitu kan. Yang dimaksud dengan qiraah adalah setiap perbedaan yang dinisbatkan kepada gurunya, kepada seorang guru gitu kan. Misalnya kita ambil contoh Asim. Jadi Asim ini adalah guru. Guru dari siapa? Guru dari Imam Hafiz dan Syu'bah gitu kan, atau Syu'bah dan Hafiz. Sehingga Syu'bah dan Hafiz ini disebut sebagai riwayah.
Jadi riwayah itu adalah muridnya daripada guru gitu kan, daripada qori gitu kan, daripada qiraah. Sehingga kita mengatakan bahwasanya qiraah Asim, bukan riwayah Asim, tapi qiraah Asim, kemudian riwayah Syu'bah sama Hafiz, bukan qiraah Syu'bah sama Hafiz gitu kan. Kemudian ada yang namanya torik gitu kan. Torik itu setiap yang mengambil kepada rawi gitu kan, walaupun jauh gitu kan. Jadi kita kenal dalam jalur Syatibiyah itu kan, Torik Imam Hafiz itu adalah Ubaid Ibnu Sabbah itu kan. Atau kita mengenalnya dengan Torik Syatibiyah gitu kan. Syatibiyah itu karena nama kitabnya gitu kan. Karena Torik ini yang digunakan atau yang diambil oleh Imam Syatibi dalam matan Syatibiyahnya gitu. Nah, kemudian apa namanya? Di sini kita akan membahas tentang siapa itu Imam Hafiz itu kan. Imam Hafiz nama aslinya adalah Hafiz Ibni Sulaiman Ibni Mughirah Al-Ghadiri Al-Asadi Al-Kufi. Jadi beliau itu namanya Hafiz Ibni Sulaiman Ibni Mughirah. Atau kita gampangnya manggil Imam Hafiz gitu kan. Imam Hafiz ini lahir pada tahun 90 gitu kan. 90 Hijriah. Kemudian wafat pada tahun ada yang mengatakan 180 dan ada yang mengatakan 129. Dan ini yang mengatakan 129 adalah Imam Jazari sendiri rahimahullah taala gitu kan. Jadi yang paling sahih itu wafatnya Imam Hafiz itu adalah 100 atau pada tahun 129 Hijriah. Kemudian Imam Hafiz itu adalah seorang penjahit gitu kan. Kenapa kok bisa gitu kan ya? Kenapa setiap qurra itu atau setiap rawi itu pasti punya profesi itu kan? Karena namanya kita hidup itu kan, pasti kita butuh makan, kita butuh asupan, pakaian dan sebagainya itu, maka kita butuh penghasilan, pemasukan gitu kan. Sehingga dari sini banyak para ruwah atau para qurra gitu kan, yang dia itu memiliki profesi untuk mencari kehidupan gitu kan, mencari maisha gitu kan. Kemudian uh, Afwan tadi ada kesalahan teknis. Jadi tadi kita kembali lagi bahwasanya profesinya Imam Hafiz itu adalah seorang khayyat itu kan, seorang penjahit. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya para qurra atau para ruwah dari apa namanya kolun sampai ke akhir selesai itu mereka punya profesi masing-masing gitu kan. Kenapa? Karena memang mereka itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai ladang untuk mencari rezeki gitu kan. Bahwasanya mengajar Al-Quran itu bukan menjadi profesi mereka gitu kan. Mereka tidak mengambil upah, tidak mengambil gaji dari namanya mengajarkan Al-Quran gitu kan. Sehingga berkata Imam Syatibi dalam matan Syatibiyahnya, takhayyarahum nuqaduhum kulla bari'in wa laysa ala qur'anihi muta'akkila. Yang pertama, sifat yang dimiliki oleh semua ruwah, semua qurra ini bari'in. Mereka itu orang-orang yang bari'. Mereka itu orang-orang yang fasih dalam bacaannya, kuat dalam hafalannya, terpuji dalam akhlaknya, semuanya pokoknya mungkin dhabit, hadil dan semuanya itu. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah walaisa ala qur'anihi muta'akkila. Bahwasanya mereka tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai ladang untuk mencari rezeki, untuk mencari penghasilan, untuk mencari penghidupan gitu kan. Tapi di sini bukan berarti karena mendengar seperti ini kita mengatakan bahwa mengambil upah daripada mengajar Al-Quran itu haram gitu kan atau apapun itu. Enggak gitu kan. Tapi ini yang dipilih oleh para a'immah ini kan, para a'immah qudama gitu kan. Mereka memilih untuk tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai apa namanya? Sebagai tempat mereka mencari uang gitu kan. Seperti itu. Karena nanti apa namanya?
para ulama fikih khususnya gitu kan, mereka punya hukum masing-masing gitu kan, mereka punya pendapat masing-masing, apakah boleh itu kan mengambil ujroh daripada mengajar gitu kan, mengajar Al-Quran dan sebagainya itu. Karena apa? Ya pertama karena setiap orang strata ekonominya beda-beda gitu kan. Strata ekonomi orang tuh beda-beda. Ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah, atau bahkan ada yang nggak punya apa-apa gitu kan. Bahkan seorang mukri gitu kan, seorang guru ngaji gitu kan. Banyak kita temukan di kampung-kampung, di desa-desa itu, seorang guru ngaji itu ya cuma apa ya? Ya mungkin penghasilannya seadanya gitu kan, kerjaannya serabutan gitu kan. Terus kalau misalnya mereka nggak ngambil upah dari mengajar Al-Quran, dari ngajar ngaji, dari mana gitu kan, gitu. Sehingga itu menjadi apa ya, menjadi salah satu faktor gitu kan. Mungkin bolehnya mengambil upah daripada mengajar Al-Quran gitu kan. Tapi di sini mungkin yang harus kita perhatikan itu seperti perkataan Dr. Aiman Rusdi Suhaid, beliau mengatakan ya tadi bahwasanya setiap mukri itu, setiap guru ngaji itu strata ekonominya beda-beda. Tapi bukan berarti mereka bisa mengambil seenaknya gitu kan. Misalnya ya mohon maaf, uh, misalnya ada orang yang pengen ngambil ijazah gitu kan. Ya udah, kamu kalau mau ijazah bayar ke saya $100 gitu kan misalnya, atau $1.000. Itu kelewatan gitu kan. Itu nggak boleh, gitu kan? Karena sama saja memperjualbelikan memperjualbelikan ayat gitu kan. Tapi seperti yang dikatakan oleh Dr. Aiman, kaidahnya adalah la nashtarit wa la narud. Kita nggak kita nggak mensyaratkan harus bayar segini, nominalnya segini dan sebagainya, dan juga kita nggak nolak atau nggak menjawab gitu kan. Misalnya seorang murid, ya Syekh saya cuma punya uang segini, ya udah kita bilang ya oke gitu kan, besok kamu baca gitu kan. Bukan berarti bolehnya kita mengambil upah dari ujroh itu, kita mengambil seenaknya gitu kan, seperti itu. Jadi mereka itu atau Imam Hafiz sendiri adalah seorang penjahit. Karena apa? Karena beliau tidak mengandalkan Al-Quran sebagai sumber penghasilannya, gitu kan. Kemudian Imam Hafiz ini adalah Robibnya Imam Asim atau anak tirinya Imam Asim. Kalau kita perhatikan gitu kan, hubungan antara anak tiri gitu kan, anak tiri sekarang gitu kan, di zaman sekarang itu pasti banyak drama gitu kan. Kita kenal bawang merah, bawang putih gitu kan. Kemudian juga ya kehidupannya itu anak tiri itu pasti kejam gitu kan, disiksa gitu kan, dan sebagainya itu. Tapi kita lihat hubungan antara Imam Asim dengan Imam Hafiz sendiri gitu kan. Sehingga salah satu faktor kuatnya keitqanan beliau dalam masalah atau dalam qiraah Asim ini adalah hubungan anak tiri ini. Karena apa? Karena dengan menjadi anak tiri Imam Asim, Imam Hafiz ini bisa membaca Al-Quran kapan saja. Imam Hafiz ini bisa membaca Al-Quran kapan saja gitu kan. Ya karena satu rumah gitu kan. Mereka bisa saling sharing, kemudian saling ngobrol dan sebagainya gitu kan. Sehingga dikatakan dalam batas syatibiyahnya, wabil kufatil qurra'i minhum thalathatun aza'u faqad da'at syadzan wa qaranfula fa amma Abu Bakr wa 'Asimun ismuhu fa syu'batu rawihi al-mubarriz afdala wa dzaka ibn Ayyash Abu Bakr ridha wa Hafsun wa bil itqani kana mufaddala. Ada yang mengatakan bahwasanya Hafiz ini lebih mungkin daripada Imam Syu'bah. Itu udah pasti gitu kan. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya Hafiz ini adalah uh, yang paling mungkin dari semua ruah gitu kan. Dari Qolun, Hafiz semuanya itu. Dari segi riwayah yang mereka ambil gitu kan, atau bacaan yang mereka ambil. Gitu. Jadi bahwasanya dikatakan Imam Hafiz ini udah mengambil berbagai banyak khutmah gitu kan. Bukan cuma sekali dua kali gitu kan, tapi sampai puluhan kali gitu kan. Seperti itu. Jadi salah satu faktor kenapa Imam Hafiz ini dalam masalah riwayah, dalam masalah bacaan Asimnya ini lebih mungkin daripada Imam Syu'bah ya karena beliau adalah anak tirinya Imam Asim rahimahullah taala. Nah, kemudian kalau sebelum ada yang bertanya gitu kan, kenapa kok beda gitu kan? Kenapa kok beda
antara riwayat Syu'bah dengan riwayat Hafiz gitu kan. Padahal sama-sama apa? Sama-sama satu guru gitu kan. Karena kita kenal misalnya dalam riwayat Syu'bah qala tazra'una sab'a sinina da'ba. Dalam riwayat Hafiz qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Kemudian dalam Fawatih Suwar yang diawali dengan huruf-huruf hayun tahur, Imam Syu'bah mengimalahkan alif lam re gitu kan. Tapi Imam Hafiz bacanya alif lam ro gitu kan. Sehingga jangankan antum-antum atau jangankan kita-kita gitu kan. Bahkan Imam Hafiz sendiri nanya langsung ke Imam Asim gitu kan. Dia bingung gitu kan. Kok bisa gitu kan? Kok bisa antara saya dengan Imam Syu'bah itu ada ikhtilaf gitu kan? Sehingga beliau bertanya kepada ayah tirinya ini, dia mengatakan, wahai atau apa namanya, wahai Imam Asim gitu kan, kenapa kok ada ikhtilaf antara aku gitu kan dengan Imam Syu'bah ini, Abu Bakar bin Ayyash ini gitu kan. Kemudian Imam Asim menjawab, syuf yabni gitu kan, atau dalam bahasa logat Mesirnya syuf yabni gitu kan. Bahwasanya apa yang aku ajarkan kepadamu itu yang aku ambil dari riwayatnya dari Imam Abi Abdurrahman As-Sulami. Kemudian apa yang aku ajarkan kepada Imam Syu'bah adalah apa yang aku ambil dari Zir Ibn Hubaish gitu kan. Jadi Imam Asim ini mengambil dari dua. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami sama Zir Ibn Hubaish. Dan nanti Zir Ibn Hubaish ini mengambil daripada Abdullah Ibn Mas'ud. Kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami mengambil daripada Imam Ali radhiyallahu anhu gitu kan, dan lain-lain. Sehingga nanti sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi ikhtilafnya itu ya karena yang diajarkan kepada Imam Hafiz itu adalah huruf yang diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dan yang diajarkan kepada Imam Syu'bah adalah apa yang Imam Asim riwayatkan daripada Zir Ibn Hubaish gitu. Kemudian di sini timbul pertanyaan, atau mungkin kita sering bertanya-tanya gitu kan, kenapa riwayat Hafiz itu bisa menyebar dan bisa menjadi bacaan yang paling banyak dibaca atau digunakan oleh penduduk dunia saat ini, atau penduduk Islam di dunia saat ini gitu kan. Padahal kita kenal nggak cuma Hafiz, tapi ada riwayat Qalun, Syu'bah, kemudian Bazzi, Kunbul dan sebagainya itu kan. Tapi kebanyakan atau yang paling banyak diambil adalah riwayat Hafiz gitu kan. Ada beberapa pendapat gitu kan. Di antaranya bahwasanya Imam Hafiz ini rajin untuk mengajarkan bacaan yang dia riwayatkan dari Imam Asim ke berbagai kota gitu kan. Pertama ke Kufah, karena beliau itu orang Kufah kan. Kemudian ke Baghdad, ke Irak. Kemudian pindah lagi ke Mekah gitu kan. Jadi dan kalau kita bertanya riwayat apa yang digunakan sebelumnya, ya riwayat yang ketika mereka menggunakan riwayat yang dibawa oleh para ini gitu kan, para utusan daripada Khalifah Utsman bin Affan gitu kan. Kita tahu bahwasanya ketika pada masa Utsman bin Affan itu kan mushaf itu kan dikumpulkan menjadi satu mushaf gitu kan. Kemudian di nuskhah, kemudian di copy gitu kan, difotokopi, kemudian disebarkan ke berbagai macam amsor gitu kan, ke berbagai macam kota besar pada saat itu. Yaitu ke Mekah, kemudian ke Madinah Am, sama Madinah Khas atau Madinah Awal, Madinah Tsani. Jadi yang dimaksud dengan Madinah Awal itu adalah mushaf yang dipegang oleh beliau sendiri gitu kan. Jadi disebut sebagai mushaf imam. Maksudnya mushaf yang hanya untuk beliau sendiri. Kalau Madinah Khas, Madinah Am itu adalah untuk semua penduduk Madinah gitu kan. Kemudian ke Mekah, kemudian ke Basrah, kemudian ke Syam dan sebagainya itu. Kemudian ada yang mengatakan ke Yaman, ada yang mengatakan ke Bahrain. Tapi yang paling sahih itu kelima kota tadi gitu kan. Nah, kemudian masing-masing dari mereka itu dikirimlah satu utusan gitu kan, yang nanti akan mengajarkan Al-Quran dengan riwayat yang mereka bawa gitu kan, yang mereka juga menukilnya atau meriwayatkannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan, atau dari para sahabat, kemudian Rasulullah SAW gitu kan, seperti itu.
Nah, kemudian selanjutnya bahwasanya faktor kenapa riwayat hafaz lebih menyebar itu karena yang kedua atau yang selanjutnya itu adalah karena riwayat hafaz itu mudah, gitu kan. Riwayat hafaz itu mungkin bisa dikatakan kaidah itu simpel gitu kan, nggak ribet gitu kan. Kayak misalnya ketika hamzatain min kalimatain gitu kan, atau hamzatain min kalimah gitu kan. Ketika misalnya ada dua hamzah dalam satu kalimat atau dalam satu kata gitu kan. Imam Hafaz membacanya a'angzartahum gitu kan. Tapi dalam riwayat lain ada yang baca a'angzartahum atau a'angzartahum seperti Warash kan. Itu kan susah gitu kan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nggak bisa dipungkiri bahwasanya menyebarnya riwayat Hafiz itu dengan adanya khalifah atau kekhalifahan Turki Utsmani, gitu kan. Jadi ketika Turki Utsmani menguasai dunia hampir kebanyakan dunia gitu kan, mereka menjadikan riwayat Hafiz sebagai riwayat resmi gitu kan yang mereka gunakan. Sehingga mushaf-mushaf yang dicetak kemudian apa namanya dan lain-lain itu semuanya menggunakan riwayat Hafiz. Sehingga ketika negara itu atau kota itu dikuasai oleh Turki Utsmani secara kuat itu kan, ketika benar-benar dikuasai oleh Turki Utsmani secara kuat, maka otomatis riwayat yang tadinya bukan riwayat Hafiz gitu kan, itu berubah menjadi ke riwayat Hafiz gitu kan. Contohnya Mesir. Mesir itu dulu menggunakan menggunakan riwayat Warsh atau menggunakan juga qiraah Abu Amr gitu kan. Tapi ketika Turki Utsmani menguasai Mesir, itu kan menguasai Mesir, akhirnya sampai sekarang Mesir menjadi terkenal dengan riwayat Hafiz gitu kan. Walaupun nanti ada di beberapa bagian Mesir yang masih menggunakan Warsh gitu kan. Tapi sedikit. Yang paling banyak itu riwayat Hafiz seperti itu. Jadi yang paling yang faktor yang paling besar itu kan kenapa menyebar atau kenapa riwayat Hafiz itu lebih banyak menyebar daripada riwayat yang lain adalah kekhalifahan Turki Utsmani. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi sampai sekarang hampir semua negara Islam gitu kan itu membaca dengan riwayat Hafiz an Asim min Tariqi Syatibiyah gitu kan. Kemudian setelah itu selesai dari situ Imam Hafiz wafat pada tahun 129 alal asah gitu kan. Karena itu juga pendapat Imam Jazari rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwasanya riwayat atau Imam Hafiz ini wafat pada tahun 129 Hijriyah. Seperti itu. Mungkin itu mukadimah gitu kan ya daripada riwayat Hafiz itu kan, biografi atau terjemah gitu kan. Terjemah riwayat Hafiz. Kemudian insya Allah kita masuk langsung ke poin pertama gitu kan. Boleh di ini sudah. Boleh di scroll lagi. Ayo. Yang pertama kita masuk ke mad munfasil atau permadan gitu kan. Mad asli atau mad fari ini. Yang pertama yang menjadi ciri khas gitu kan. Riwayat Hafiz dari jalur Syatibiyah itu adalah panjang atau miqdar mad munfasilnya gitu kan. Karena dalam riwayat Hafiz dari jalur lain yaitu jalur Thayyibat an-Nashr itu ada 2 harokat di sana kan. Tapi dalam riwayat Hafiz dari jalur Syatibiyah hanya ada 4 atau 5 harokat saja. Sehingga salah kalau kita mengatakan bahwasanya ketika kita lagi membahas tentang riwayat Hafiz dari jalur Syatibiyah itu kita mengatakan panjangnya mad munfasil itu 2, 4, 5 gitu kan. Salah, tapi yang benar 4 atau 5 saja gitu kan. Adapun 2 harokat dari jalur Thayyibatun Nashr yaitu tariknya Amr bin Sabbah. Kemudian kita masuk ke pengertian mad
munfasil gitu kan. Dinamakan mad karena panjang gitu kan. Kemudian dinamakan munfasil karena terpisah antara huruf mad dengan apa? Dengan hamzahnya gitu kan. Yaitu huruf madnya di akhir kata pertama dan hamzahnya di awal kata kedua. Gitu kan. Kayak misalnya bima unzil gitu kan. Dan sebagainya itu. Kemudian dikatakan jaiz gitu kan. Jadi yang benar itu kita katakan mad munfasil hukmuhu jaiz gitu kan. Hukumnya jaiz. Jadi tapi nggak apa-apa juga kalau kita mengatakan mad jaiz munfasil gitu kan. Tapi kami di sini itu kan ketika ditanya hukumnya apa, bilang mad munfasil jaiz gitu kan. Jaiz itu hukumnya. Kemudian hukumnya jaiz kenapa? Karena bolehnya dibaca 2 harokat oleh sebagian qurra. Karena semua qurra nggak sepakat gitu kan tentang panjangnya ini. Ada yang membaca mad jaiz munfasil itu cuma 2 harokat. Contohnya kolun. Kolun dari jalur atau dari wajah qasarnya gitu kan. Kemudian Imam Susi. Kemudian Ibnu Katsir qaulun wahidan gitu kan. Semuanya itu suaranya terputus-putus. Jelas Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Jelas. Oh ya mungkin Ustaz tadi siapa tadi? Sinyalnya kurang bagus. Jadi tadi kita mengatakan bahwasannya hukumnya jaiz karena ada riwayat atau ada qurra yang bacanya dengan 2 harokat, yaitu contohnya qaulun dari wajah qasarnya, kemudian Ibnu Katsir qaulun wahidan gitu kan. Kemudian Susi qaulun wahidan, kemudian Duri dari wajah qasarnya gitu kan. Kemudian dan sebagainya itu. Jadi dikatakan jaiz karena qurra itu berbeda-beda atau para qurra itu berbeda-beda tentang panjangnya ini gitu kan. Kemudian kita bertanya tentang hukum ya ayyuhalladzina amanu atau haula'i in kuntum shadiqin, itu dibacanya apakah dia mad wajib, apakah dia mad jaiz gitu kan. Karena kalau kita perhatikan di rasmnya itu nyambung gitu kan antara apa namanya huruf mad dengan hamzahnya gitu kan. Tapi kenyataannya beda. Kenyataannya asli dari kata itu adalah ya sama ayyuha. Ha sama ula gitu kan. Ha ula gitu kan. Tapi dalam penulisan rasam mushafnya ya untuk nida itu kan, ya itu kan wahai gitu kan. Ya Ahmad gitu kan. Wahai Ahmad untuk memanggil. Kalau ha ula itu hanya di sini ha tanbih gitu kan. Maka dalam penulisan mushafnya dia itu dihapus alifnya. Alif pada hanya dihapus, ha dihapus jadi ha doang. Kemudian ya dihapus jadi ya doang gitu kan. Kemudian digabungkan dengan apa? Dengan hamzah pada ayyuha dan pada ula sehingga ditulis seperti itu. Gitu kan. Tapi kenyataannya dia dibacanya mad atau dihukumi mad jaiz munfasil. Sehingga dalam kitab-kitab tajwid dikatakan bahwa hukumnya adalah mad jaiz munfasil hukmi. Gitu kan. Tulisannya atau rasamnya itu nyambung tapi hukumnya itu munfasil. Sehingga dibacanya ada yang baca, makanya ada yang baca haula gitu kan. Ya ayyuhal gitu kan. Jadi seperti itu. Adapun pada kata ha umu qara'u kitabiyah ha umu. Apakah dia mad jaiz munfasil? Apakah dia mad wajib muttasil? Adapun pada kata ha umu, dia ini hukumnya mad wajib muttasil, bukan mad jaiz munfasil, sama seperti yang ha ula itu. Karena ha umu itu ya satu kata itu kan. Ha umu itu artinya ta'al, kemari gitu kan. Ha umu qara'u kitabiyah, gitu kan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya mad muttasil. Mad muttasil juga tadi panjangnya 4 atau 5 harokat juga, gitu kan. Dinamakan mad karena panjang, gitu kan. Kemudian dinamakan muttasil karena nyambung antara huruf mad dengan hamzahnya, gitu kan. Dalam satu kata. Kemudian dinamakan wajib karena semua qurra sepakat untuk memanjangkannya lebih dari 2 harokat. Nggak ada dari satu qurra pun atau dari satu riwayat pun yang membaca dengan 2 harokat mad wajib muttasil. Semuanya membaca 4 itu kan, 4, 5 atau 6. 6 itu riwayat Warsh dan qiraah Hamzah gitu kan. Membacanya 6. Seperti itu.
Kemudian pada poin ketiga gitu kan, faradtum. Banyak orang-orang yang membacanya itu dengan idgham langsung ke ta. Faradtum. Tapi yang benar itu dibaca dengan istitalah pada dhodnya. Faradtum. Bukan juga dengan dipantulkan. Faradatum. Karena huruf qalqalah cuma qalqalatun qutubu jadin, atau baju di toko gitu kan. Huruf qalqalah itu nggak ada dhod gitu kan. Adapun dhod sifatnya itu adalah istitolah gitu kan. Salah satu sifat yang menjadi sifat istimewa daripada dhod itu adalah istitolah. Kemudian tadi dibacanya faradtum gitu kan. Atau mungkin ada yang mau mempraktekkan, mau mencoba dari Ustaz? Ada yang mau mencoba membacanya? Faradtum. Ayo, betul. Farad. Farad. Anasan, jadi ada coba ya. Faradtum. Ayo. Nah, seperti itu. Jadi dibacanya bukan faradatum atau faradtum. Tetap istitolah dulu ya untuk dhodnya ya. Iya, betul. Masih ada sifat istitolah di sana. Faradtum. Seperti itu. Ayo, seperti itu. Kadang-kadang suka ada yang mengkolkolahkan faradtum. Iya, betul. Itu juga salah gitu kan. Karena dhod bukan huruf qalqalah gitu. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang kelima, yang keempat,